Bapak Ibu, Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung pada Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan eh, peternak ini ceritanya ya. Pak Winarko peternak peternak kambing, kambing. peternak Nah, tapi khusus. peternak kambing dan beliau selain beternak, beliau juga mengolah hasilnya. Jadi tidak Ya, hanya budidaya, tapi juga sampai kepada olahan ya, gitu ya Pak Winarko. ya benar. Di mana kita ketahui ini industri peternakan, terutama kambing ini memberikan peran yang sangat besar dalam ekonomi pertanian Indonesia. Karena kambing ini juga menjadi khas ternak Indonesia ya Pak Winarko ya. Ya, Sehingga ini memberikan peluang bagi para peternak yang sedang menggeluti di dalam bidang peternakan. Nah, untuk tidak membuang kesempatan, eh, kita bertemu lagi ini dengan catatan REZ, dengan pelaku usaha dari hulu sampai hilir, Pak Winarko Heri. Pak ya, Winarko benar. Heri Setiono. Ya, Ya, baik Pak benar. Heri, Pak Winarko, Pak Setiono. Sebelum kita mengawali, selamat datang di catatan Ya, RSZ. Silakan Bapak memperkenalkan diri ke sahabat Yampi. Jadi Pak Winarko, podcast Yampi ini disapanya sahabat Yampi. Jadi sahabat Yampi akan ikut serta di dalam paparan Sahabat Pak Yanti. Winarko. Ya, sahabat Yampi. Silakan Pak Winarko untuk memperkenalkan diri sekaligus berbagi mengenai apa yang diusahakan sekarang. Silakan, Pak. Atas waktu dan kesempatannya, salam kenal sahabat Yampi. Perkenalkan, nama saya Winarko Heristiono atau biasa dipanggil Winarko. Saya Silakan. adalah pemilik atau ketua P4S Telaga Rizky 21 Metro Lampung. Jadi teman-teman yang ada di Lampung, saya ada di Metro ya. Panen dan Sampera. Ada hari ini populasi kurang lebih 150 ekor betina. Hmm, Kemudian lahan yang saya gunakan di tengah pemukiman perumahan dengan luas lahan kurang lebih 400 meter persegi. Jadi hmm, selain peternak kambing perah di P4S ini sesuai dengan apa yang ada visinya di P4S, tempat kita juga digunakan untuk pelatihan pelatihan hmm. peternakan maupun pengolahan susu karena di P4S Telaga Rizky ini selain beternak kambing perah juga mengolah susu kambing Ya. sampai dengan pemasarannya. Jadi di P4S ini biasa digunakan untuk PKL anak-anak sekolah dari mulai SMK peternakan sampai dengan perguruan tinggi Hmm. dan umum. Kemudian di P4S ini juga digunakan untuk agrowisata di mana anak-anak sekolah dari mulai kelompok bermain, PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi Hmm. dan umum banyak yang mengunjungi P4S Telaga Rizky untuk field trip maupun untuk kunjungan agrowisata. Jadi produk yang dikembangkan di Telaga Rizky ini adalah olahan susu kambing, diantaranya susu kambing pasteurisasi, kemudian Ya. kefir, kemudian yogurt, keju, dan Hmm. susu kambing bubuk. Dan kami juga menyediakan bibit maupun pelatihan untuk budidaya kambing perah. Nah ini program yang sedang mau kami jalankan adalah sedang on progress, mohon doanya Ya. sahabat Yanti semuanya, kita mau masuk ke pengolahan susu untuk ketersediaan program MBG. Jadi mudah-mudahan di Oh, iya. sudah eh, bisa memproduksi dan Nah, bisa iya. terserap di Iya, program MBG. iya, Mungkin iya. jelas Jadi itu Bu Susi. susunya ya Pak, susu segar untuk program MBG. Ya benar, susu pasteurisasi. Pasteurisasinya.
Ya benar, susu pasteurisasi. Iya. Pak, kalau boleh tahu kelompok Bapak berapa orang sehingga menghasilkan berapa liter satu hari? Ya, jadi eh, kalau di komunitas susu kambing ini kami tidak membentuk kelompok yang berbadan hukum, karena kelompok yang berbadan hukum itu dia ternak umum, ternak kambing tapi secara Hmm, umum. Tapi kita punya iya. komunitas untuk khusus beternak kambing perah di Metro maupun di Lampung. Jadi mitra kita ini kalau di Metro ada 9 peternak, kalau di Lampung ada 32 peternak ya, yang mereka Hmm, peternak kambing perah dan susunya distorkan di Telaga Rizky, kemudian kami olah dan kami pasarkan. diolah. Oh, jadi alat pengolahannya ada di Telaga Rizky ya, Pak? Ya benar, alat pengolahan dari Ah, pengolahan susu bubuk, kalau iya. pengolahan susu pasteurisasi ada di Telaga Rizky. Iya, 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 iya. Jadi olahan dari susu kambing ini baik itu untuk pasteurisasi, yogurt maupun eh, hasil olahan yang lain ada di Telaga Rizky. Benar, ada di Telaga Rizky, Bu. Iya. Nah, bagaimana Bapak mengamankan ya, mengamankan susu dari teman-teman untuk bisa menjamin kualitasnya untuk Ya, dihasilkan tadi tuh Pak, karena itu kan menjadi kualitas tuh menjadi ini ya Pak ya persyaratan agar hasilnya betul. bagus. Ya, ya. Jadi bisnis olahan susu kambing ini atau olahan susu ini adalah jenis usaha pangan beresiko tinggi. Jadi di mana Iya. setelah kita ketahui memang jenis jenis usahanya itu pangan beresiko tinggi, makanya kita harus tertib dan taat terhadap SOP. Jadi teman-teman mitra kita ini bukan apa namanya ya, peternak yang sudah kita kenal, Bu. Jadi sudah kita Hmm. kenal, kita bina yang mereka satu visi, kemudian manajerialnya manajemen farm dan semuanya Hmm. sesuai dengan standar yang ditetapkan di Telaga Rizky, kemudian SOP budidayanya maupun SOP Hmm. perah dan rantai dingin hasil susu itu semuanya mengikuti apa SOP yang sudah ditetapkan di Telaga Rizky. Jadi kalau susu kambing ini sebetulnya atau susu pada umumnya ya kalau dibilang rawan pasti, tapi sebetulnya bisa disiasati dengan aman jika taat dengan SOP. Jadi Hmm. bagaimana setelah dipanen itu rantai dingin memang Ya. betul kunci mutlak, sehingga nanti kalau Hmm. sudah dibutuhkan distribusi antar wilayah ini Ya. bisa lebih aman. Karena wilayah terjauh itu perjalanan 2 jam, Bu. Nah, iya berarti kan harus apa dalam apa eh, kemurnian susunya ini loh Pak ya harus dijaga. Ya, Ada cold siap. storage-nya berarti ya Pak. Mereka Ya, ada. mengirimnya itu. Iya betul. Dan kalau pengirimannya sih biasanya kami dari masing-masing farm itu nanti kan mereka ada freezer. Jadi setelah mereka panen sesuai dengan Oh. SOP, rantai dinginnya masuk ke freezer untuk Oh, masuk dibekukan. dulu ya, sampai Nah, ini ya. kemudian distribusi dari peternak ke yang jauh terutama ya. Ya, Kalau yang dekat itu bisa langsung dikirimkan. Tapi yang ya, jauh itu nanti setelah beku masuk dalam full box atau styrofoam, ya. nanti mereka kirim ke metro. Jadi perjalanan 2 jam itu sampai sini masih kondisi beku Masih dan aman. kondisinya masih ini ya, Ya, dalam ya. Dan beku. kami juga di sini susu yang dikirimkan itu kami selalu uji juga, cek dengan Ya, peralatan lactoscan, alat uji sederhana, sehingga kita bisa mengetahui kualitas susu itu seperti apa, baikkah atau rusakkah atau seperti apa bisa ya. kita ketahui. Ya. Terus untuk kesehatannya Pak, kesehatan kambingnya sendiri itu adakah rutin apa ya, pemeriksaan gitu, Bapak kepada teman-teman kelompoknya? Baik. Jadi kalau wilayah jangkauan kita ini kan sudah beda kabupaten dan beda wilayah gitu ya Bu ya. Iya. Tapi kami kan sama-sama nginduk di Dinas Peternakan Provinsi, sehingga segala Oh, sesuatu yang berkaitan dengan penanganan penyakit, ya, pencegahan, penyakit-penyakit pandemi itu kami koordinasinya dengan provinsi, sehingga dari dinas provinsi bisa menyampaikan ke masing-masing kabupaten kota. Tapi khusus untuk di Metro sendiri, kalau di Metro ini punya keuntungan atau kelebihan, dinas peternakannya itu bukan dinas tapi bidang di bawah dinas ketahanan pangan gitu ya. Tapi ada iya. program yang namanya Posyanduan Link, sehingga peternakan kita itu betul-betul diawasi oleh dokter hewan yang secara periodik dilakukan Hmm, pengawasan, dan kalaupun ada insiden atau sesuatu kita
menyampaikan kunjungannya itu lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian Ya, hal lain yang lebih menguntungkan adalah bahwa beternak kambing perah ini untuk mendapatkan kualitas susu yang baik iya. dan produk yang banyak itu kan pakan harus kualitas terbaik. Nah, dengan pakan kualitas terbaik itu secara otomatis fisik atau imunitas kambing masing-masing juga menjadi baik sehingga untuk sakit-sakit itu hampir jarang terjadi. Ya, untuk pakan Pak, apakah Bapak membuat konsentrat ataukah beli pakan ini Pak, pabrik? Ya, jadi karena populasi kami ini sudah cukup lumayan banyak ya Bu, jadi kalau kami beli ke pabrik itu pasti kosnya akan lebih mahal Iya, karena dia akan iya, kebebanan biaya produksi dan lain-lain iya, ya. iya. Jadi kami punya inisiatif karena ternak kambing perah ini kan pakannya harus konstan Bu, nggak bisa berganti-ganti atau kurang baik kalau dia terlalu banyak ganti-ganti pakan. Jadi ada dua jenis Hmm, pakan yang kita berikan, pakan konsentrat dan pakan silase. Silase itu bisa dari daun hmm, singkong, bisa dari tepung jagung dan bahan-bahan lain yang bisa disilase. Kemudian untuk hmm. konsentrat, kami mensiasati kami ini kan rata-rata peternak, nggak tahu ya Bu, apa di Lampung aja atau nasional. Namanya peternak itu biasanya sih bukan dari sarjana peternakan atau orang-orang yang tersesat lah, tersesat walaupun tersesat yang benar kira-kira gitu ya. Jadi kami mensiasatinya dengan mengumpulkan teman-teman secara periodik, kemudian kami mengundang para ahli. Misalnya kita membutuhkan untuk membuat ransum pakan dengan kualitas Ya, terbaik gitu ya. ya. Kami berkumpul, kami patungan, kemudian kami undang ahli untuk ngajari kami. Sehingga Hmm, standarisasi pakan itu di seluruh mitra kita kurang lebih hampir sama. Jadi akan menghasilkan kualitas susu yang diharapkan sama gitu. iya. Jadi pakannya itu istilahnya satu pintu gitu ya Pak, melalui pelatihan itu Satu ya, ilmu, yang satu dilakukan ilmu di ya, P4S Rizky. tenaga rizki. Ya benar, Iya. benar. Oh Benar, iya. benar, Bu. Terus pendistribusian ininya Pak, hasil olahannya, Ya, siap. pendistribusiannya Kalau udah kemana apa saja? distribusi ini kan ya, dia ada yang offline, kemudian yang ada online media sosial, kemudian ada e-commerce tapi walaupun belum terlalu kuat di e-commerce ya. Jadi Iya. pendistribusiannya ini kalau untuk susu-susu segar dia di seluruh Lampung, terutama yang paling banyak di pusat kota di Bandar Lampung. Tapi kalau Hmm. susu olahan yang expirednya lebih panjang seperti susu bubuk, ini kami Mm-mm. sudah masuk ke pasar modern, diantaranya ke Indomaret Metro, Mm-mm. kemudian di PB Swalayan seluruh Lampung, kemudian toko oleh-oleh yang ada di Bandar Lampung maupun di Metro, Bu. Oh, tapi masih ini ya Pak, yang bubuk itu masih belum keluar ya Pak, belum, Sudah, Bu, maksudnya sudah. Jadi ke sudah nasional Jakarta juga. atau mana? Kalau ke nasional itu sifatnya dia masih parsial ya, jadi belum belum ada distributor yang memang di masing-masing wilayah nasional itu belum ada memang. Tapi yang belanja melalui media sosial atau e-commerce Iya. sudah ada, Bu. Oh, e-commerce. Kalimantan sampai Artinya salah Sulawesi. satunya mungkin melewat Shopee gitu kan Pak, kalau Ya, di Shopee e-commerce. ada, di TikTok ada ya, Oh, ada ya. ada. Apa ininya Pak? Brandnya apa? Su- Kalau di Itu. TikTok Feedbot Indonesia, anunya apa sellernya. Tapi Heeh. kalau di produk yang lain ada Rizkiku Oh, brandnya. Rizky ya. Ya Rizkiku, Oh, ya. Rizkyku ininya. Kalau boleh ini Bapak menunjukkan produknya bisa nggak Pak? Oh bisa Namanya dong, bisa, bisa, bisa. Sebentar dong. dicontohi biar ini nggak penasaran saya Iya dan bisa. teman-teman. Iya. Oh iya, ini oh iya. Pak, ini apakah termasuk tempat pemasaran Bapak? Iya, ini galerinya Bu. Oh, Ini galeri. galerinya Oh, ini ada di rumah ataukah di mana, di Pak? samping rumah Bu. Oh, Jadi ya, jadi lahan lahan kita ini ada kurang lebih 1.500 meter, tiga ya. puluh kali 50 itu terbagi menjadi tiga. Yang 400 meter tadi untuk farm, kemudian yang selebihnya adalah untuk tempat tinggal, tempat produksi dan Dan galeri. produksi. Oh, Uh, ya. Boleh nah ini diceritain satu-satu, Pak. yang mana nih? Oh ini Ceritain produk satu-satu, Fitgot ya. susu. Ya ini susu kambing Fitgot. Ini Feedot. susu Oh, kambing bubuk feedbot, yang ya. premium. Ya premium, harganya 65.000. Hmm. Ini dipasarkan di Shopee maupun di TikTok.
Ini Hmm. original. Kemudian yang ini adalah susu kambing bubuk yang kami mix dengan gula aren, gula semut. Hmm. Jadi Jadi kalau yang ini penggunaannya langsung tuang air ya, yang Rizkiku. ya, ya yang risiko maupun feed got semuanya langsung Oh tuang sama. air, Bu. Oh bedanya ini Sama. sudah ada gula, yang itu masih plain ya Pak ya? Benar, yang tadi adalah plain. Kemudian yang ini ada gula aren, gula Iya. semut yang kami kerjasama dengan UMKM juga. Terus kemudian ini variannya ada rasa jahe, jahe instan yang dari teman-teman UMKM juga. Hmm. Kemudian yang ini rasa vanilla, Oh ada berapa kita siapkan varian juga. Pak? Untuk repeat order biasanya kiloan. Oh ada yang kiloan. Yang Rizkiku ada Ya, berapa ada yang varian Pak tadi itu? kiloan curah ini Yang dia susu yang itu Pak, yang kemasan. ada Nah itu tiga, ada ada berapa varian? ada tiga, Tiga. ada tiga. Jadi ada rasa jahe, ada vanilla, ada gula aren. Oh, jahe, vanila, gula aren. Oke, oke. Kalau itu berapa Ya, satunya, Pak? sebenarnya juga ada. Ya, dan yang premium. Yang premium 65. Kalau ini 45.000, yang ini Oh, satunya. Kalau yang ini 65.000 ya, benar. 65. Iya. Ya, benar. Ya, Terus apa lagi? Tadi yang bubuk itu berapa? Nah itu, ini 140.000 1 kilo. itu bedanya di kemasan aja kah? Atau Ya, ada kalau ini kan curah. Benar. hanya bedanya di kemasan ya, Pak? Benar. Kalau ini kan curah biasanya untuk pelanggan belinya kan dalam jumlah banyak biasanya gitu. Jadi kita siapkan yang paket ekonomis lah untuk Ya, teman-teman ya, yang ya, ya. uh, Pak, selama ini yang memanfaatkan susu bubuk yang Bapak jual ini, apakah ini ya, bisa kalau kalau susu sapi kan ada di campuran kopi gitu ya Pak. Kalau ini bisakah ya. Pak dipakai di kafe campuran kopi, eh, kopi-kopi yang sekarang sedang ngetren tuh Pak? Bisa jadi campuran itu kah? Bisa kalau kalau kopi yang ini ya Bu ya, apa namanya yang kemasan yang model-model tubruk gitu ya. Tapi kalau untuk yang premium biasanya menggunakan ini Bu susu yang fresh milk. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi kalau kami di sini untuk yang ready to drink-nya kopi susu gula aren biasanya yang ini Oh apa namanya best sellernya. iya iya iya. Oh jadi untuk kopi susu Iya Bu. bubuk kambing berarti ya khusus itu ya Pak ya? Dia bukan susu bubuk bukan. Jadi kalau Oh untuk yang fresh ya? mix kopi dengan susu yang di sini Yang kami fresh ya? ya fresh milk yang ready to drink Kalau ya yang yang ready to drink itu bubuk untuk ini ya, untuk minuman gitu. ya Kenapa ya harus kambing, Pak? Pengen tahu saya. ya. Kenapa harus Jadi kambing? oke, jadi kalau kenapa harus kambing? Yang pertama kita beternak kalau beternak kambing ini bisa dimulai dengan cost yang paling low. Jadi kalau Hmm, ternak kambing itu misalnya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor itu dalam jangkauan petani atau ekonomi yang sedang-sedang saja itu masih terjangkau, tidak terlalu mahal. Kemudian dibandingkan dengan sapi perah gitu ya, itu tentunya kalau ya. sapi perah sudah di atas 35-45 juta gitu ya. Dan kalau Mm-mm. cuma 1 ekor, pastinya kalau untuk bisnis berarti akan sulit. Jadi sehingga kalau di susu kambing ini bisa kita kembangkan dari mulai yang jumlah yang terkecil. Kemudian bisa Minimal kita berapa, Pak? Kalau kalau untuk usaha. budidaya rumahan dengan 5 sampai 10 ekor sudah cukup. Hmm. Artinya kita juga bisa memulai dengan kambing-kambing lokal atau kalau ada budgetnya lebih kita pakai menggunakan kambing blasteran, kambing sapera atau kalau budgetnya banyak ya pakai kambing sanen, kambing impor tapi harganya Hmm. kan agak mahal 30 Iya, iya, iya. juta itu kalau untuk kambing. Jadi kalau untuk teman-teman yang sahabat Yampi ini yang memulainya dari misalnya dari sambilan aja nih kan bisa mulai dari 2-3 ekor itu dengan budget yang di bawah 10 juta sudah bisa peternak kambing perah. Minimal Hmm. untuk konsumsi sendiri itu sudah mencukupi dan untuk jangka panjangnya tentunya dengan program pemerintah ini tentunya serapannya akan bisa lebih besar dan prospeknya akan lebih bagus. Hmm, iya. Nah,
Terus Eh, kalau di susu kambing ini kan iya, ada kelebihan lain, Bu. Mohon maaf ya, saya tambahkan. iya. Jadi di susu kambing ini dia lebih mudah dicerna tentunya karena protein, partikel proteinnya itu dia lebih lembut. Terus kemudian Hmm. dia rendah laktosa. Bisa dikatakan nggak ada laktosa gitu ya. Tapi Hmm. kita katakan rendah laktosa lah. Sehingga Iya, iya. konsumen yang alergi minum susu yang Iya, lain, iya. kalau minum susu kambing ini, insya Allah dia tidak alergi. Itu salah satu kelebihannya juga. Dan Oh, diyakini juga banyak konsumen yang menyatakan bisa sembuh dari beberapa sakit, misalnya asma, hmm. bronkitis. Tapi itu klaim dari ini ya Bu ya, dari konsumen Ya, yang ya gitu Bu. kesembuhan dari Bukan saya Allah, yang tapi ngomong Bu. ikhtiar Saya ya, nggak jualan ikhtiar obat ya Bu. Pak ya. Iya. Iya, iya. Nah Pak, kalau akan berlatih di tempat Bapak, itu bisakah berlatih dari budidaya sampai eh, pengolahan ya Pak? Bisa? Ya, bisa, bisa dong. Jadi eh, dalam bisnis menurut saya, jadi kalau bisnis itu sendirian, itu menurut saya sulit, Bu. Jadi Hmm. misalnya seperti tadi saya punya produk di Indomaret, mungkin nasional kali baru punya saya sendiri yang nongkrong di sana. Mungkin Iya, ya, karena saya iya, nggak pernah lihat di mana nih. Nah, kalau saya bertarung sendirian di sana, saya ibaratkan seperti saya mau bermain sepak bola, lawannya 11, saya sendiri. Bisa dibayangkan hmm. seperti apa kan? Iya, iya, Jadi iya. saya harusnya punya 11 juga. Nah, ini harusnya teman-teman ini banyak yang melakukan seperti ini sehingga Iya, punya produk olahan akar rumput ini nanti bisa bersaing di pasar-pasar modern sehingga iya, produk dari petani itu akan lebih iya. bisa terangkat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk para petani gitu Bu. Betul, betul, iya. Jadi apa Pak? Kira-kira Bapak ingin memotivasi eh, para peternak, ataukah dari budidaya beralih ke peternak itu lebih menguntungkan menurut Bapak? Ya, jadi gini Bu, di setiap tempat itu memang harus ada peternaknya, harus ada Hmm, pengolahnya, kemudian iya, pemasarannya. Itu memang harus ikut ada. Karena kalau hanya peternak sendiri nanti kesulitan jualan. Kalau iya, hanya pengolah sendiri nanti kesulitan bahan baku. Kalau pemasaran sendiri kesulitan bahan baku. Jadi idealnya adalah ada yang beternak, ada yang mengolah dan ada yang memasarkan. Jadi kalau kita lihat, mungkin petani di Indonesia ini ada berapa persen sih? Terus iya, kemudian pertanyaannya, sekian persen itu berapa persen yang beternak? iya, Terus iya, betul. tanyakan lagi, sekian persen yang beternak itu yang ternak kambing berapa persen? Kan itu Iya, mungkin iya, bisa mencapai 30 sampai 50% ya. iya, Hanya peternak-peternak kambing ini hampir rata-rata mereka beternak hanya sambilan yang diambil keuntungannya dari anak saja. iya, Padahal kalau kita mau naikkan sedikit, genetiknya kita perbaiki sedikit, pakannya kita perbaiki sedikit, iya, ilmunya kita tambah sedikit. Jadi peternak kambing itu juga bisa menghasilkan produk tambahan seperti susu, di mana sebetulnya kebutuhan susu itu di besar. literat itu masih Iya, sangat besar karena di Indonesia iya. ini kan baru pasokannya baru 15% dari total kebutuhan. Dan Hmm, kebutuhan kita ini paling kalau kita lihat di itu jurnal-jurnal itu baru sekitar 3 sampai 5 liter per tahun mm-mm. konsumsi per kapita. Iya, Padahal di iya, negara maju itu bisa 6 liter lebih per iya, bulan. Jadi iya, bayangkan asupan konsumsinya aja sebegitu jomplang sehingga iya. kalau hasil akhirnya mungkin kalau kita dikata-katai IQ 68 ya kira-kira mungkin ya sumbernya kurang lebih juga seperti itulah Jadi gitu Bu. sebetulnya Jadi peluang peluang berbisnis kambing ini sangat terbuka ya Pak, karena iya eh, dong. kebutuhan Indonesia, terutama masyarakat Indonesia Ya, untuk konsumsi susu itu kan masih rendah ya. masih Jadi rendah banget betul. jadi dengan eh, peternak ini bisa memberikan kontribusi untuk kebutuhan susu masyarakat Indonesia gitu ya Pak Winarko. Ya betul dong Bu. Jadi seminimal-minimalnya itu untuk konsumsi keluarga kan keluarga jadi sehat semua. Asupan proteinnya jadi tinggi. Iya, Kan kita perkaranya ini kan kita kekurangan protein yang paling banyak kan gitu ya Bu ya. iya, Padahal di sekitar kita itu apa namanya tingkat literasinya kurang dalam iya, berbudidaya, itu hasil kualitas susunya nanti kurang baik. Itu yang perlu diperbaiki. Jadi para peternak itu juga harus upgrade supaya beternak itu dengan kualitas yang baik dan menghasilkan produk susu yang memang baik. Jadi jangan sampai susu kita perengus, susu kita amis, susu kita kotor kita maksakan untuk dijual.
Jadi kita juga harus memproduksi susu dengan kualitas terbaik, Gratis dengan rasa yang terbaik ya, enak, dengan teknologi sehingga yang konsumen itu ini ya bisa selalu berani diupdate ya mengkonsumsi. Pak ya. Ya betul, Heeh, seperti heeh. itu. Menurut Pak Winarko tantangannya apa ini untuk berbisnis ternak kambing Ya, ini Pak tantangannya? ya. Jadi tantangannya itu adalah karena banyak teman-teman yang masih beternak itu betul-betul tradisional gitu ya. Itu memang tantangannya adalah upgrade dulu Hmm, pemahaman tentang cara budidaya atau pengolahan susu ini. Kemudian hmm, bibit genetik memang bibit ya. di Indonesia ini belum tersedia dengan baik. Kalaupun ada masih mahal. Karena kemarin saya dapat dari BPTU Batu Raden juga BNPP-nya masih terlalu tinggi 9 juta itu menurut saya masih terlalu mahal untuk peternak. Jadi apa namanya ya genetik itu juga pengaruh. Ya, barangkali ini Bapak bisa memberikan masukan ke pemerintah melalui dinas ya Pak ya, dinas peternakan terkait penyediaan bibit ini bagaimana Pak? Ya, penyediaan bibit ini diharapkan dengan kualitas yang baik, tapi dengan harga yang BNPP aja, harga yang murah aja. Maksudnya impor oleh pemerintah, Ya, tapi hasil anakannya itu bisa dibeli oleh peternak dengan harga pengganti biaya operasional oh, saja. Jadi jangan mengambil untung di situ. Bu, mohon ya. izin Bu, saya ada tamu dari Singapura kebetulan, mohon Oh siapa? Ya, iya, ya tamu dari boleh. Singapura. Halo. Izin sebentar. Ya, lanjut Bu. Ini kebetulan beliau ini dari Singapura, tapi punya peternak di Di Indonesia, Lampung. di dekat lah dari kami, beda kabupaten saja. Dan ini sedang mau yang sama juga Bu. Jadi pernah udah kesini sekali, terus ini adalah lanjutan, tindak lanjut mungkin Oh, beliau tindak hari ini. lanjut ya, tindak lanjut bisa kerjasama Ya, gitu ya Pak ya. iya, dari sana aja ke Kerjasama. sini Bu. Yang orang sini harusnya, ya, Iya, mudah-mudahan kerjasamanya saling menguntungkan Pak. ya siap, Mm-mm, siap. iya, iya, iya. Nah, eh, peluang menurut Bapak apakah prospek pengembangan ternak kambing ini ke depan menurut Bapak prospeknya bagaimana Pak? Prospeknya menurut saya dengan dibantu oleh pemerintah dengan program Big MBG ini seharusnya luar Hmm, biasa. Ini adalah satu momen lompatan bagaimana peternak-peternak lokal ini bisa menghasilkan produk mm-mm, susu yang mm-mm. banyak dengan kualitas yang baik Ya. dan bisa diserap oleh masyarakat. Sehingga nanti kalaupun program ini berhenti di pemerintahan yang berikutnya, Mm-mm. masyarakat sudah terbiasa dengan minum susu segar. Sudah terbiasa Kalau sekarang kan meminum susu konsumsi segar susu segar itu anak-anaknya masih ya, keluarganya ya. Bapak juga masuk di dalam program ya ini, Pak. Bapak juga masuk iya dalam ini program sedang untuk memproduksi betul. mensuplai susu kambingnya. Ya, kami mensuplai susu ke pemerintah Oh, ya. iya, iya. Apakah untuk program MBG ini susu ternak termasuk ikut di dalam penyediaannya, Pak? Jadi kan susu kan Ya, kita biasa dikenal susu sapi ya. ini Untuk prioritas. ngenalin susu kambing ini gimana, Pak? Oh, ini kan justru prioritas. Artinya produk-produk Oh, lokal UMKM ini yang menurut aturan dari BGN itu yang harus diprioritaskan. iya, Tapi iya, iya. produk dari teman-teman ini ayo diperbaiki. Iya, iya, Jangan iya. kita minta ikut, tapi kualitas produk kita buruk. Jadi kita yang harus menyesuaikan Iya. olahan produk kita itu kualitasnya harus bagus dulu. Kualitasnya bagus, Hmm. ketersediaannya cukup, baru kita bicara tentang proyek ini. Jadi kalau kita main sendiri-sendiri, hanya punya 5 liter, 10 liter, kita nggak mau Mm-mm. bersatu, ya Iya, sulit kita akan terangkat. iya. Jadi kalau kita bersama-sama, beternak sama-sama menghasilkan susu yang banyak, kemudian ada pengolahan kita bisa tempat belajar, kemudian kita minta sambungan Iya. ke dapur SPBG untuk menerima produk-produk dari Hmm. P4S. Nah, Apakah P4S ini yang iya, menjembatani harusnya. mungkin perlu ada asosiasi peternak kambing ya, Pak? Asosiasi udah ada, Ada. asosiasi udah Nah, ada. di Tinggal situ masing-masing barangkali Pak investasi. untuk meningkatkan kualitas susu baik ternaknya maupun susunya ya, Pak. Iya, itu udah jalan. Udah jalan, Bu, sudah. Hmm. Hambatannya kalau tadi peternakan itu harus juga meningkatkan kualitas kambingnya masing-masing gitu ya, Pak ya? Iya, sempat terputus, Bu, mohon maaf. Iya, iya, iya,
Iya ini memang kalau online nih koneksi itu jadi Iya, ini ya, jadi apa ya, kendala. ya. Iya, Ya, Pak, harapan Bapak diundang ke sana Bu biar tahu. untuk peternak kambing nih gimana Pak? Untuk mendorong para petani muda untuk Ya, berternak kambing. ya siap. Jadi peternak apa petani milenial atau peternak Ya, milenial ini ayo belajar terutama yang SMK peternakan, yang perguruan tinggi peternak, ayo bareng-bareng beternak, kemudian kita hasilkan produk terbaik, baru kita bicara pemerintah, ini serapannya bagaimana. Jadi jangan hmm, sampai kita nggak punya tapi ngotot, tapi kita punya hmm, dengan kualitas terbaik, baru kita minta dijembatani oleh pemerintah, atau kita berjuang bareng-bareng gitu. hmm. Ya, dorongannya bagaimana Pak untuk generasi milenial nih? Di sekitar Bapak atau lingkungan, apakah banyak ini petani milenial Pak? Ya, ada kalau banyak sih enggak Bu, tapi selalu tumbuh. Jadi teman-teman yang PKL di sini biasanya saya Mm-mm. arahkan mereka sepulang dari Hmm, sini langsung beternak kambing perah. Atau kalau sekitar sini juga yang belum mampu budidaya kami gaduhin, tapi yang mampu ya silahkan beli, kemudian kami mentorin. Kemudian produk hmm, produknya kami ya. Jadi Bapak juga beli menyediakan gitu. bibitnya kan ya? Artinya menjual bibit. Jadi untuk Ya, kami mereka menyediakan yang bibit. Ya, sudah belajar didampingin terus gitu ya, ya Pak ya? Artinya ada ya kami pendampingan. dampingi. Ya, karena Nah, kualitasnya harus sama, hasil produksinya harus sama. Karena kan saya yang jualan, saya yang tanggung jawab iya, iya, iya. hasil akhirnya. Iya, iya. Betul. Nah, apa Nah, bagi yang Anda masih yang mau ke Lampung silakan ayo belajar bareng-bareng. iya, jadi kalau yang mau bergabung gitu ya artinya eh, kita yakini bahwa kambing yang kita beli di Pak Winarko ini dijamin gitu langsung aja gitu ya Pak ya. Ya, Karena akan siap. ada pendampingannya gitu ya. Jadi tidak Ya, siap. dilepas begitu saja. Ya, Bu, kami dampingi, Ya, Bu. Pak tadi kalau ada pengembangan ke depan gitu ya, P4S Rizky ini, Telaga Rizki. eh, ya Pak, apa? Telaga Rizki. Telaga Rizky, ya. Nah, untuk ke depan apa yang masih ada dalam perencanaan ataupun yang masih diharapkan atau Bapak masih punya keinginan untuk P4S Telaga Rizky, khususnya kelembagaannya dan tentunya usaha yang turunan dari ternak kambing yang Bapak sudah kelola. Apakah ingin memperbanyak jumlah sehingga itu bisa memperbanyak juga produk apa yang masih Bapak Baik. inginkan, cita-citakan? Ya, kalau target kami yang pertama adalah tempat pelatihan. Ini tempat pelatihan ini masih multifungsi ya, bisa untuk terima tamu dan lain-lain. Jadi kami belum punya kelas. Jadi kedepannya Ya, kalau kami sudah ada rezeki, kami bikin kelas supaya yang pelatihan lebih nyaman. Itu yang ya, pertama. Yang kedua, untuk pengembangan eh, ternak. kan kemitraan sehingga kita berdaya apa ya bisa bermanfaat buat orang banyak. Kemudian yang berikutnya ada peralatan mesin. Mesin ini kalau untuk skala Hmm. UMKM memang di olahan susu ini masih cukup sulit nyari, tapi kami terus berjuang bagaimana bisa mendapatkan modifikasi mesin itu sehingga UMKM juga bisa produksi dengan harga mesin yang terjangkau. Mungkin seperti itu. Kalau kemudian genetik, kami harapkan pemerintah juga Ya, bisa membantu teman-teman peternak yang lain ya. yang masih kesulitan genetik itu bisa diberikan genetik yang harganya lebih ekonomis lah. Itu, Bu. Hmm. Dan dalam jumlah yang banyak, jangan dibatasin. Jangan Ya, ya, ngarepin orang ya. impor, jadi pemerintah lah yang bantu gitu. Iya. Jadi yang memang kuncinya di bibitnya ya Pak ya. Jadi ini mungkin diharapkan eh, peran pemerintah bisa menyediakan bibit Dan yang nanti Jakarta. anakannya itu yang bisa dijual belikan ke peternak dengan harga yang tentunya terjangkau. Gitu ya Pak Ya ya. benar, Nah, itu yang mudah-mudahan Dinas Peternakan ya. Oh, Dinas Pertanian bagian dari yang Kementerian Pertanian, tangani Dirjen peternakan Peternakan, ya. ya Sehingga Dirjen Peternakan. program pemerintah untuk bisa mencerdaskan bangsa melalui eh, Ya, minum susu ini bisa dipenuhi gitu ya Pak ya. Sehingga generasi kita ke ya, depan ya, itu Bu. menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan eh, Ya, pandai. Nah, strateginya ya. apa ini Pak Benar, Bu. sekarang untuk pengembangan bisnis nih? Strategi yang Pak Winarko akan eh,
kembangkan atau strategi yang akan dijalankan? Ya, pastinya nih kalau Bisnis strategi ke masa pemasaran ini depan ya, mungkin bisnis Bapak di masa depan. ya kedepannya kemitraan diperkuat sehingga eh, produk olahan susu lokal ini bisa berkembang dengan baik. Peternakan kambing ini kan bisa peternakan memang sampai ke kelas akar rumput. Artinya banyak peternak atau petani yang budidaya, tapi karena tidak dapat pengarahan yang tepat dan tidak Hmm. mendapatkan penampungan hasil produksi yang tepat, sehingga mereka kan sulit berkembang. Tapi harapan kita tentunya masing-masing kabupaten kota itu bisa mengembangkan olahan produk lokal pertanian sehingga petani ini punya daya saing yang kuat. Jadi produk-produk itu bukan hanya pabrikan tapi bisa dihasilkan Ya, dari para petani yang bisa ya, meningkatkan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan. ya, ya, Jadi anak-anak sekolah itu yang lulus nggak perlu kerja jauh-jauh tapi bisa budidaya beternak sehingga bisa ya, untuk menopang ekonomi. iya, iya. Pak, strategi pemasarannya, Pak, adakah terpikir kemasannya itu akan ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk eh, cup gitu ya, tapi juga dalam bentuk eh, apa fresh milk yang dikemas gitu, Baik. Pak? Ya, jadi press mill itu kan pengawetan susu itu yang saya ketahui ada dua jenis. Satu pasteurisasi, kemudian yang berikutnya adalah UHT. Jadi Iya, kalau UHT itu memang terlihat lebih, ada kurang dan lebihnya ya. iya, Kalau UHT itu kan namanya ultra high temperatur, artinya susu diolah dengan suhu paling tinggi, sehingga ya kelemahannya pasti banyak kerusakan. Terus kelebihannya memang daya simpannya dia di suhu ruang itu bisa lebih lama, tapi untuk hmm, peralatan mesin itu dia nilainya miliaran, Bu. Jadi saya ya, pernah tanya itu bisa 5 sampai 6 miliar. Kalau UMKM masih kejauhan lah, kecuali kalau pemerintah memang siap bantu. Kemudian kalaupun dibantu, kapasitas produksi itu juga terlalu tinggi, harus bisa 10.000 liter per jam. Itu juga cukup sulit. Jadi sehingga yang paling masuk akal adalah susu ya, pasteurisasi. Jadi susu eh, pasteurisasi itu mungkin dengan di bawah 500 juta juga sudah ya, bisa jalan, atau mungkin budget yang tradisional di bawah 100 juta juga sudah bisa iya, jalan. Memang iya, kemasannya masih kemasan-kemasan kelas UMKM ya Bu ya. Tapi dengan program-program ini tentunya itu sudah bisa diterima dan bisa dikonsumsi karena iya. secara kualitas nutrisinya akan lebih baik dibandingkan olahan yang dengan temperatur yang tinggi. Iya. Oh, jadi Betul. pasteurisasi Kemudian kalau lebih kemasan dimungkinkan kaleng, ya. betul. Kemasan kali ini kebetulan kemarin kita sedang proses kurasi IKRA. IKRA itu ya, industri kreatif syariah di Hmm, bawah Bank Indonesia. Ini kan kita mm-mm. kemarin sedang apa ya ada gambaran untuk masuk ke suplai kebutuhan jemaah haji. Jadi mudah-mudahan nanti Hmm, bulan depan kita akan iya, dikurasi iya, lagi iya, di iya, Medan. iya. Kalau lolos, insya Oh, Allah kalau kebutuhan untuk iya, iya, jemaah haji iya. itu kebutuhan susu kambing bubuk tentu akan bisa lebih besar. Karena kan saat ini mereka mengkonsumsinya masih dari produk dari Timur Tengah atau dari Arab yang Iya. secara rasa masih terlalu ekstrim, perengus maupun aroma amisnya. Ya kan kalau punya kita ini kan lebih Hmm. lebih bisa Ya diterima. karena jenisnya ya kali Pak ya. Ya, Jenis mungkin begitu, makanan Bu. terus itu berbeda jadi rasanya Ya, juga ini ya Pak ya, ya. Oh, ya. alhamdulillah ya Pak kalau bisa sampai Mohon menembus untuk doanya, Bu. Ya, kebutuhan mohon doanya. jemaah haji dan ini kami doakan mudah-mudahan Amin, amin. apa semua upaya ini bisa dikabulkan ya Amin. Pak ya. Terima Ya, kasih Bu. sekali lagi Bapak Ya, Bu. Winarto Heristiono untuk Ya, bincang-bincangnya. Bu. Tapi Ya. sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement ya Bapak. Apa ini mengenai eh, ternak kambing beserta turunannya ini Pak? Closing statement Ya, dari Pak baik. Winarko. Baik, sahabat Yanti. Jadi, beternak kambing ini adalah sesuatu bisnis yang cukup menjanjikan dan profitable lah kalau orang nyebutnya, ya. Jadi, mari kita bareng-bareng bersama-sama memenuhi eh, kebutuhan protein nasional itu. Mari kita sama-sama beternak kambing perah, menghasilkan susu, kemudian kita ramekan program pemerintah makan bergizi dengan susu kambing produk lokal, sehingga kita juga bisa meningkatkan ekonomi buat peternak dan petani yang ada di Indonesia. Iya. Pak Winarko, izin apabila ada yang ngikutin Zoom ini ingin bertanya, Pak ada waktunya, masih ada waktu? Oh, silahkan, silakan. Ya.
Bapak Ibu yang bergabung di dalam Zoom yang ini, apabila ada yang masih ingin ditanyakan berkaitan dengan ternak kambing, baik dari budidaya maupun olahan dan turunannya, kami persilakan. Kami ada waktu, silakan ya Bapak Ibu yang akan menanyakan lebih lanjut dengan Pak Winarko, Ketua Pengurus P4S Telaga Rizky. Telaga Rizky Lampung atau Metro ya Pak ya, tepatnya Metro Metro, di ya, Metro Metro Lampung. Lampung, iya. Jadi yang nantinya mampir silakan mencari produksi Ya, Pak bisa dicek di Winarko Instagram ini, kami. ya baik Ya, dalam bentuk eh, bubuk yang plain ya, yang masih murni maupun yang sudah aneka rasa tadi ya, ada vanili, ada gula aren, ada jahe dan ya, juga disediakan atau tersedia juga dalam bentuk pasteurisasi yang tentunya masih terbatas distribusiannya ya Pak. Yang ya, bentuk pasteurisasi masih di kiosnya bawa aja ya, masih di ya, rumah. ya, Tapi kalau yang ya, sudah benar. di pasar modern maupun di eh, e-commerce itu yang bentuk bubuk. Ya, Iya. ya. Silakan Bapak Ibu, apabila tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Winarko yang Ya, telah memberikan sama-sama. ilmu yang bermanfaat ya. Dan kita Ya, sama-sama. berdayakan ternak negeri sendiri dengan Ya, memaksimalkan eh, pemeliharaan tentunya mulai dari pakan sampai eh, penyakit ya yang nantinya menjamin kualitas. Jadi mari kita em, manfaatkan ternak kambing untuk pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Dengan ternak kambing inilah kita memperoleh eh, manfaat secara kesehatan juga ini lebih unggul ya Pak Winarko tadi. Jadi mari kita sosialisasikan, mari kita eh, apa ya biasakan ya, mari kita membiasakan minum susu kambing. Mudah-mudahan dengan kita sudah menjadi biasa minum susu kambing, ini menghasilkan generasi penerus yang akan sehat, cerdas, dan pandai. Terima kasih sekali lagi Pak ya, Winarko untuk bincang-bincangnya, sama-sama. baik dari budidaya sampai tadi itu ya, bagaimana mengolah susu kambing ini menjadi bahan siap saji dan dengan berbagai tantangan dan inovasi yang sudah dilakukan. Baik, saya akhiri dengan saya Rosana Susi dengan catatan RSZ. Sampai di sini podcast Yampi. Terima kasih sekali lagi. Bertemu di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.